teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niludra Paramita. Saya dari Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai dengan Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM 2508 3038. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu karbohidrat, protein, dan lemak. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu adalah proses pembentukan karbohidrat dari molekul yang lebih sederhana, monosakarida atau prekursor non-karbohidrat seperti glukosa, patin, dan sukrosa, atau struktur yang lebih kompleks melalui reaksi kimia dan enzimatis. Dan selanjutnya yaitu pentingnya sintesis karbohidrat. Sumber energi. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi sel-sel tubuh dan sintesisnya memastikan pasokan energi yang stabil, menjaga keseimbangan. Dan glukosa yaitu gluconeogenesis, membantu untuk menjaga kadar glukosa darah tetap normal. Jadi di sini yaitu terutama selama periode puasa atau rendah karbohidrat. Produksi molekul penting. Selain sumber energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai komponen struktural dalam sel dan bahan penyusun penting untuk molekul lain seperti asam nukleat atau melalui pembentukan ribosa. Jadi sekian penjelasan untuk karbohidrat dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu lemak dan protein. Baik, di sini yaitu pengertian sintesis lemak, yaitu tentang pengertian sintesis lemak, yaitu sintesis lemak adalah proses pembentukan molekul lipid kompleks yang seperti trigliserida, fosfolipid, dan sterol dari prekursor sederhana seperti asetil-CoA dan gliserol 3-fosfolipid. Selanjutnya itu lemak berfungsi sebagai cadangan energi, komponen struktural membran sel, serta molekul sinyal biologis. Lipid bukanlah polimer sejati seperti protein atau karbohidrat, melainkan hasil dari reaksi kondensasi antara asam lemak dan alkohol. Jadi biasanya gliserol. Dan yang kedua yaitu jenis lemak yang disintesis, yaitu sintesis lemak terbagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama yaitu sintesis asam lemak, fatty acid sintesis, yang merupakan tahapan dasar dari semua jenis pembentukan lipid. Dan yang kedua yaitu sintesis trigliserida yang terjadi setelah terbentuknya asam lemak. Dan yang ketiga yaitu sintesis fosfopolip dan fosfopolip sintesis atau terjadi di RE halus atau juga di membran mitokondria dan kloroplas pada tumbuhan. Dan yang keempat yaitu sintesis steroid kolesterol sintesis dan terjadi di sitosol dan RE halus. Jadi yang kelima yaitu sintesis lipid kompleks lain dan termasuk glikopid dan sphingolipid. Jadi 3 tahapan sintesis lemak, yaitu yang pertama sintesis asam lemak, pembentukan melonil CoA dari asetil CoA oleh enzim asetil CoA karboksilase. Dan yang ke kondensasi reduksi, dehidrasi atau reduksi kembali membentuk rantai asam lemak jenuh, biasanya palmitat. Dan yang ke
kedua yaitu pembentukan trigliserida, yaitu gliserol 3-fosfat terbentuk dari gliserol atau dari dihidroksi aseton fosfat DHAP. Dan yang dua molekul yaitu asam lemak asli CoA melalui pada gliserol 3-fosfat membentuk asam fosfat ida. Dan yang ketiga yaitu sintesis protein adalah sintesis protein itu proses biologis di mana informasi genetik yang tersimpan dalam DNA diterjemahkan menjadi protein melalui dua tahapan, yaitu yang pertama transpirasi DNA mRNA dan yang kedua yaitu translasi mRNA atau polipeptida atau protein. Dan protein yang dihasilkan melalui sintesis ini berperan penting dalam hampir semua aktivitas sel, termasuk katalisis, reaksi atau enzim, dan transport molekul, sinyal seluler, perlahan antibodi, dan serta struktur dan pergerakan sel. Oleh karena itu, sintesis protein dipandang sebagai salah satu proses paling fundamentasi yang menopang kehidupan. Dan dengan kata ini, sintesis protein merupakan tangan dari ekspresi genetik yaitu cara sel mengubah instruksi gen menjadi protein nyata berupa protein. Dan yang kedua yaitu protein yang dihasilkan bertugas sebagai enzim atau hormon, antibodi, komponen struktural, dan mengatur metabolisme yang penting bagi kehidupan. Dan tahapan-tahapan utama sintesis protein yaitu yang pertama transkripsi DNA atau mRNA. Jadi lokasi inti sel atau eukariot, sitoplasma atau prokariot, dan yang tujuannya yaitu menyalin kode DNA menjadi RNA messenger mRNA. Dan tahapan transpirasi yaitu yang pertama inisiasi, dan yang kedua yaitu elongasi, dan yang ketiga yaitu terminasi. Jadi transmirasi mRNA ke protein yaitu lokasinya itu ribosom di sitoplasma atau pada RE kasar, dan tujuannya yaitu menerjemahkan kodon mRNA menjadi urutan asam amino atau polipeptida. Dan komponen utama translasi yaitu mRNA. Tahapan utama translasi yaitu tahapan yang pertama yaitu inisiasi, elongasi, dan yang ketiga yaitu terminasi. Dan yang ketiga yaitu modifikasi pasca translasi, folding atau pelipatan, dibantu di peron protein menghasilkan struktur sekunder dan tersier atau kuartener, dan pengirimannya melalui retikulum, endoplasma kasar, badan Golgi, dan ke lokasi kerja dalam sel atau keluar sel. Dan yang kedua yaitu regular sintesis protein. Di sini sintesis protein tidak berjalan terus-menerus, tetapi diatur agar sesuai dengan kebutuhan sel tersebut. Dan regular terjadi pada transpirasi, gen dapat diaktifkan dan atau dinaktifkan. Dan yang kedua yaitu mRNA processing, dan yang ketiga transiasi, dan yang keempat yaitu pasca transiasi. Jadi yang ketiga yaitu
Perbedaan pada prokariot atau eukariot. Di sini prokariot yaitu transpirasi dan transiasi terjadi serempak tanpa inti, dan yang kedua yaitu eukariot, transpirasi di inti, transiasi di sitoplasma mRNA melalui pemrosesan lebih kompleks, dan yang keempat yaitu ringkasan. Ringkasan ini memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama transkripsi DNA ditranskripsi menjadi mRNA, dan yang kedua yaitu pemrosesan mRNA hanya eukariot, dan yang ketiga yaitu transisi mRNA. Di sini diterjemahkan menjadi rantai polipeptida. Dan yang keempat yaitu modifikasi pasca transisi. Di sini polipeptida menjadi protein fungsional, dan yang kelima yaitu protein berfungsi sebagai enzim, hormon, antibodi, transporter atau struktural. Jadi sintesis protein adalah jalur ekspresi genetik yang menghasilkan informasi gen dalam DNA diwujudkan menjadi protein yang menopang seluruh kehidupan. Sekian penjelasan tentang karbohidrat, lemak, dan protein pada kali ini. Semoga teman-teman dapat bisa memahami materi dari saya. Sekian dan